Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 321. Haoren menuju ke East Ocean University di punggung Little White dengan kecepatan tinggi. Little White tidak lagi sama dengan sebelumnya, dan itu bisa pergi secepat kultivator Naschen Soul Realm sekarang karena ia memiliki seperangkat harta dharma penerbangan. Itu tiba di atas East Ocean University hanya dalam sekejap mata. Haoren menemukan tempat yang tenang untuk mendarat dan memasukkan Little White ke dalam kalung. Kemudian, dia dengan cepat menuju ke lapangan Hongji yang terletak di luar sekolah. Dia memanggil Zhao Jiayi dan menanyakan nomor kamar. Kemudian, dia bergegas ke KTV dan menemukan kamar mereka. Xie Yujia dan Malina adalah satu-satunya dua gadis di ruangan itu, dan ada 7 laki-laki. Saat ini, Zhao Jiayi fokus pada menyanyikan lagu cinta ketika Haoren masuk. Mengutuk. Kenapa kamu sangat terlambat? Kita hampir selesai. Zhou Liren berteriak ketika Haoren masuk. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, dan baru saja kembali. Haoren meremas ke Xie Yujia karena dia menyelamatkan setengah kursi untuknya, dan dia duduk di samping Xie Yujia, bahu-membahu. Haoren memang mencoba yang terbaik untuk bergegas kembali untuk ulang tahun Huang Jianfeng. Meskipun masalah dengan klan naga lautan timur membuatnya sakit kepala, Haoren tidak bisa menempatkan teman-temannya di belakang. Orang-orang dari universitas selalu menjadi brosnya, dan dia tidak ingin mengecewakan mereka. Di sini, di sini, di sini, nyanyikan lagu. Zhao Jiayi memasukkan mikrofon ke tangan Haoren. Masih ada setengah lagu yang tersisa. Bahkan, mereka semua lelah bergantian bernyanyi sebelum Haoren sampai di sana. Mereka tahu bahwa Haoren mengisap bernyanyi dan itu akan menjadi hukuman yang cocok untuk mempermalukannya karena dia sangat terlambat. Haoren baru saja kembali di Little White, dan dia masih bisa merasakan dingin dari ketinggian. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mikrofon dimasukkan ke tangannya. Mereka semua adalah teman baik, tapi Haoren masih merasa sedikit canggung bernyanyi di depan sekelompok pria. Lanjutkan. Ini tidak seperti kamu belum dinyanyikan untuk kami sebelumnya. Cao Ronghua menyenggol Haoren. Zhao Jiayi paling suka menyanyi di asrama mereka, dan dia selalu menyeret orang-orang ke KTV. Namun, Haoren biasanya duduk di samping dan mendengarkan. Dia akan bersenandung dari waktu ke waktu tetapi tidak pernah benar-benar bernyanyi. Haoren berdeham, menoleh ke Xie Yujia, dan tertawa malu ketika dia membawa mikrofon ke mulutnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai bernyanyi selaras dengan musik, menunjukkan padaku pergantian musim. Semua orang tertegun begitu Haoren membuka mulutnya. Terutama Zhao Jiayi, yang dulu mengaku sebagai penyanyi sungguhan. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah itu benar-benar Haoren bernyanyi? Malina, yang duduk di sebelah Xie Yujia, juga terpana. Dia tidak tahu bahwa Haoren adalah penyanyi yang hebat dengan suara yang begitu indah. Nada yang tepat dan suara yang indah tidak kalah dengan selebriti berbakat itu. Haoren segera berhenti ketika dia melihat ekspresi aneh mereka. Dia bertanya, ada apa? Karena jeda mendadak, mereka yakin bahwa mesin itu tidak sengaja bermain dengan lagu aslinya. Mengutuk. Kamu penyanyi yang sangat bagus, dan kamu telah menyembunyikannya dari kami selama ini. Zhou Liren mendorong dari belakang dan mencekik leher Haoren. Zhao Jiayi juga bingung. Dia sibuk berlatih dengan tim bola basket dan jarang memiliki kesempatan untuk pergi karaoke. Dia secara khusus memilih 2 lagu untuk hari ini, dan dia merasa cukup puas dengan penampilannya. Namun, dia tidak berharap bahwa Haoren akan benar-benar menghancurkannya. Orang ini, Zhao Jiayi menatap Haoren dan bertanya-tanya apakah dia berlatih bernyanyi setiap hari setelah dia mulai berkencan dengan Xie Yujia. Haoren juga tidak menyadari bahwa kultivasinya tidak hanya mengubah auranya tetapi juga membuat suaranya lebih jernih dan lebih cerah. Dia hanya meniru para seniman dari ingatannya, tetapi yang mengejutkan, dia membuat mereka semua heran. Teruskan. Teruskan. Xie Yujia mendorongnya untuk terus bernyanyi. 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 Huang Jianfeng dan yang lainnya ikut-ikut. Haoren memerah karena malu. Dia berdeham dan mengikuti lirik di layar, hitam di depan mataku bukan. Huang Jianfeng dan yang lainnya mendengarkan Haoren dengan hati-hati, heran. Mereka tiba-tiba menyadari betapa Haoren yang tampan dan bergaya tampak di bawah sorotan.
Kenapa mereka tidak pernah menyadari bahwa pria tampan telah bergaul dengan mereka selama ini? Malina menyenggol pinggang Xie Yujia dengan tangannya, mengisyaratkan mata yang baik yang dimiliki temannya. Dari sudut pandangnya, Xie Yujia telah menjadikan dirinya seorang pacar yang akan membuat gadis-gadis lain cemburu. Bahkan, jika dilihat lebih dekat, Hao Ren akan sangat menarik dengan pakaian yang lebih bijaksana dan gaya rambut baru. Hao Ren meletakkan mikrofon setelah lagu, tetapi orang-orang mendesaknya untuk terus bernyanyi. Hao Ren tidak ingin menyanyikan apapun. Tidak apa-apa ketika hanya dia dan Xie Yujia di ruangan seperti yang terakhir kali, tapi dia benar-benar tidak terbiasa bernyanyi di depan sekelompok orang. Lagu berikutnya sudah naik, dan Zhao Jiai harus mengambil alih mikrofon karena Hao Ren enggan untuk melanjutkan. Tetapi dibandingkan dengan Hao Ren, Zhao Jiai terdengar jauh lebih buruk meskipun dia luar biasa di grup. Hei! Aku tidak tahu bahwa kamu sangat baik. Kita bisa pergi karaoke bersama di masa depan. Malina mencondongkan tubuh ke Xie Yujia dan mengetuk Hao Ren dengan tinjunya. Oke, Hao Ren melihat ke bawah dan mengangkat bahu. Xie Yujia tersenyum manis di antara mereka berdua. Hao Ren benar-benar tampak seperti seorang pangeran yang bernyanyi ketika dia memegang mikrofon di tangannya. Jika dia berada di acara sekolah menyanyikan lagu di atas panggung, banyak gadis akan jatuh cinta padanya. Malina selalu berpikir bahwa Hao Ren terlalu biasa untuk bersama Xie Yujia. Sekarang, dia akhirnya mengubah sudut pandangnya dan menyadari bahwa Xie Yujia adalah yang beruntung. Ternyata cowok bisa berubah banyak juga. Kamu hanya menyanyikan setengah lagu, dan kamu terlambat. 3 gelas sebagai hukuman. Huang Jianfeng membawa gelas-gelas minuman keras ke Hao Ren ketika wajahnya sendiri sedikit memerah. Mereka semua dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi mereka semua minum. Tapi itu bertanggung jawab atas mereka karena tidak membuat kedua gadis itu minum. Hao Ren tahu bahwa dia bersalah, jadi dia menyandera ketiga gelas minuman tanpa menolak. Hati-hati, Xie Yujia mengingatkannya dari samping. Malina memiliki perasaan aneh ketika dia melihat ini. Xie Yujia harus benar-benar mencintai Hao Ren untuk sangat peduli padanya. Trik apa yang digunakan Hao Ren untuk memikatnya seperti ini? Dia biasanya kebal terhadap pria, pikirnya. Hao Ren merasakan kehangatan di perutnya setelah ketiga gelas minuman keras itu. Namun, alkohol sekecil itu sama sekali tidak masalah baginya. Hao Ren bisa dengan mudah mendorong alkohol keluar dari tubuhnya melalui ujung jarinya dengan Light Shadow Splitting Sword Shadow Scroll. Suasana ruangan bertambah setelah Hao Ren masuk. Hao Ren meminum satu cangkir demi cangkir, namun dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Mereka semua terkejut melihat bagaimana suara Hao Ren menjadi jauh lebih baik, dan sekarang toleransinya terhadap alkohol meningkat secara drastis juga. Setelah 3 putaran, Hao Ren membuat semua orang yang mencoba membuatnya mabuk. Mereka semua berhenti memanggang ketika mereka melihat Hao Ren masih bisa minum lebih banyak, meskipun wajahnya agak merah. Kurang. Meskipun Xie Yujia tahu bahwa Hao Ren tidak akan mabuk, dia masih khawatir tentang dia dan mendorong cangkirnya ke bawah. Untungnya, Zhao Jiai dan yang lainnya tidak bisa memilikinya lagi. Kalau tidak, mereka tentu tidak akan apa-apa dengan apa yang saudara ipar ini lakukan. Karena mereka bahkan tidak bisa berdiri diam, Malina mengambil mikrofon, memilih beberapa lagu, dan mulai bernyanyi. Dia tidak secantik Xie Yujia, tapi dia adalah penyanyi yang baik. Ruangan itu akhirnya mulai terdengar menyenangkan lagi. Hao Ren menghembuskan napas panjang di sofa, menguapkan alkohol dari perutnya. Xie Yujia mengintip ke arahnya dan bertanya pelan, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Hehe, tidak ada. Hao Ren tersenyum dengan kepala tertunduk. Xie Yujia menatapnya, khawatir. Aku merasa ada sesuatu yang ada di benakmu begitu kamu memasuki ruangan. Tidak ada, Hao Ren melepas tangan ramping Xie Yujia di bahunya dengan lembut. Semakin Hao Ren mengatakan dia baik-baik saja, semakin banyak Xie Yujia percaya bahwa dia memiliki banyak hal di pikirannya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Xie Yujia mengertakkan giginya dan bertanya dengan ringan. Setelah beberapa detik hening, Hao Ren mengangguk dan berkata, oke, ayo kita mencari udara segar. Zhao Jiai dan yang lainnya berbaring secara acak di kamar. Mereka hampir tertidur di sofa. Malina, aku berjalan-jalan di luar dengan Hao Ren. Awasi mereka. Xie Yujia berdiri dan berkata kepada Malina. Malina melempar Hao Ren dan Xie Yujia dengan pandangan curiga dan berkata, oke, silakan. Aku akan berada di sini.
Aturan KTV menyatakan bahwa pelanggan tidak diperbolehkan tidur di sana, dan setidaknya satu orang harus bangun. Xie Yujia berjalan keluar dari kamar sambil memegang tangan Hao Ren. Udara di koridor lebih segar daripada udara di ruangan itu. Xie Yujia menarik Hao Ren dengan lebih banyak kekuatan dan menyeretnya ke alun-alun di luar. Sudah tengah malam, dan lapangan Hongji kosong. Sebagian besar toko ditutup kecuali untuk restoran dan kafe internet. Itu telah melewati waktu ketika asrama ditutup, dan sebagian besar siswa telah kembali ke kamar asrama mereka. Alun-alun Hongji berubah dari semarak menjadi sepi dan terisolasi. Itu agak dingin di malam hari, dan Hao Ren dan Xie Yujia bisa melihat napas mereka di bawah lampu jalan. Xie Yujia menggigil ketika dia melepaskan tangan Hao Ren dan menggosok kedua tangannya. Mari kita kembali jika kamu kedinginan. Hao Ren melihat bahwa Xie Yujia tidak berpakaian hangat, jadi dia dengan cepat menyarankan. Aku oke. Ayo terus berjalan, kata Xie Yujia langsung dan melangkah maju. Saat dia berjalan di depan, Hao Ren harus mempercepat untuk menyusulnya. Apa yang salah? Apakah kamu berkelahi dengan Zi? Dia tiba-tiba berbalik ke Hao Ren. Dia tampak sangat cantik di bawah cahaya redup yang tergesa-gesa. Hongji Square dirancang sesuai dengan desa-desa Eropa. Pokok hadiah artistik di belakang Xie Yujia menjadi latar belakang yang bagus di bawah sinar bulan. Tidak bertengkar, Hao Ren berbalik sedikit. Zi bersikap, tapi dia gadis yang baik, Xie Yujia melanjutkan dengan polos. Datanglah ke suatu tempat bersamaku, Yujia, Hao Ren tiba-tiba memotongnya. Bab 322. Xie Yujia berhenti dan menatap Hao Ren. Kemana mereka bisa pergi di tengah malam? Itu sudah lewat waktu penutupan asrama, dan seharusnya tidak ada tempat lain untuk pergi kecuali berjalan-jalan di sekitar alun-alun atau kembali ke ruang KTV. Sementara Xie Yujia sedang mempertimbangkan, Little White keluar dari kalung Hao Ren. Ayo pergi. Hao Ren memasang bola energi merah dan melompat di punggung Little White. Xie Yujia agak ragu sebelum dia kembali ke Little White juga. Dia tidak banyak berpikir karena dia pikir Hao Ren hanya membawanya ke langit untuk sedikit bersantai. Little White melompat ke langit dengan Hao Ren dan Xie Yujia di punggungnya. East Ocean City benar-benar sepi saat itu. Itu gelap gulita kecuali untuk beberapa daerah yang sibuk. Mereka tidak merasakan kedinginan karena bola energi merah dapat menghalangi angin, dan Little White terbang hingga 100 hingga 200 meter di langit dalam waktu singkat. Hao Ren dan Xie Yujia bisa mengabaikan keseluruhan kota Samudra Timur dalam tidur nyenyaknya. Hao Ren menarik napas dalam-dalam saat dia melihat kota besar. Dari sudut pandang inspektur, ia bertanggung jawab atas seluruh kota ini. Bahkan klan naga Lautan Timur tidak dapat mengganggu kultivator lain di East Ocean City. Ada apa? Xie Yujia bertanya ketika dia merasakan kekhawatiran Hao Ren. Dia memiliki perasaan aneh saat menaiki langit di punggung Little White, mengagumi East Ocean City di bawah sinar bulan dengan Hao Ren. Karena polusi di kota, mereka tidak dapat melihat bintang-bintang dengan jelas dari tanah. Tetapi pada saat ini, dia merasa seperti bintang-bintang berada dalam jangkauan tangan. Bulan begitu cerah dan bulat. Little White melayang di langit karena tidak mendapat perintah dari Hao Ren. Xie Yujia dengan ringan memegang baju Hao Ren dari belakang saat dia menatap ke langit. Perasaan romantis yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan muncul. Dia dengan lembut menyandarkan pipinya di punggung Hao Ren dan merasakan kehangatannya. Dia tidak ingin terus bertanya tentang masalah Hao Ren karena dia tidak ingin mengganggunya lagi. Suasana santai di langit sudah cukup baginya. Perasaan campur aduk menumpuk di pikiran Hao Ren saat dia memegang rambut Little White. Dia dulunya hanya seorang siswa biasa. Tapi saat ini, dia mewakili klan naga Lautan Timur serta kuil Dewa Naga. Seluruh Ocean City Timur ada di tangannya. Jika dia hanya membiarkannya, kehilangan keseimbangan mungkin terjadi setiap hari di kota. Dia memang mengabaikan beberapa hal, tetapi dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Hao Ren menarik rambut Little White dan menunjuk ke timur. Istana Naga Lautan Timur. Lampu terang menyinari kaki Little White saat menerima perintah. Mengusir. Ia terbang menuju lautan di kejauhan. Itu adalah pertama kalinya Xie Yujia mengalami kecepatan ekstrim Little White. Dia dengan cepat merangkul pinggang Hao Ren. Ledakan. Little White menabrak samudera dalam sekejap, dan kecepatannya hampir tidak berubah di bawah air. Mereka segera tiba di gerbang depan East Dragon Palace. Para penjaga segera melangkah ke samping ketika mereka melihat Hao Ren. Dia menyingkirkan Little White dan memutuskan untuk berjalan. Meskipun dia adalah Fuma,
dia tidak ingin melanggar peraturan dan terbang berkeliling seperti yang dia inginkan. Saat itu tengah malam, waktu untuk tidur bahkan di Istana Naga. Hao Ren sudah akrab dengan struktur di Istana Naga, jadi dia membawa Xie Yujia langsung ke istana tempat Su Han tinggal. Xie Yujia tidak tahu mengapa Hao Ren tiba-tiba membawanya ke sini. Tapi karena dia ada di sini bersamanya dan tidak bisa kembali sendiri, dia harus mengikuti Hao Ren. Lentera menggantung tinggi di kedua sisi aula. Bahkan di tengah malam, Istana Naga menunjukkan keanggunannya. Ketika mereka memasuki Istana Penatua Xingyue, beberapa murid wanita di dekatnya segera bertanya dengan hati-hati, "Siapa itu?" "Ini aku. Aku di sini untuk melihat Su Han," kata Hao Ren. 4 pembudidaya perempuan tingkat Zen dengan jubah hitam keluar dari kamar samping. Mereka santai ketika melihat Hao Ren. Mereka tahu bahwa dia adalah Fuma dari Istana Naga serta asisten Su Han. Sebenarnya, Hao Ren telah diperiksa berkali-kali oleh penjaga tersembunyi dalam perjalanan ke sini. Seorang penyusup tidak akan pernah mencapai titik ini. Saudari senior Su sudah beristirahat. Apakah Gongzi Hao memiliki keadaan darurat? Salah satu dari mereka bertanya. Para pembudidaya perempuan dari klan Naga Lautan Timur sebagian besar tinggal bersama Penatua Xingyue. Mereka berkultivasi di tempat yang berbeda di siang hari dan kembali ke sini untuk beristirahat di malam hari. Su Han adalah seorang inspektur, tetapi dari sudut pandang magang, dia adalah saudara perempuan senior mereka. Karena itu, mereka sangat menghormati Su Han. "Aku hanya mampir. Dia seharusnya belum tidur," kata Hao Ren. Dia tahu bahwa Su Han terobsesi dengan kultivasi, terutama sekarang karena kekuatannya telah tertinggal karena luka-lukanya. Mengingat bagaimana kepribadiannya, dia harus berkultivasi sepanjang malam. Begitu Hao Ren selesai berbicara, Su Han berjalan keluar dari kamarnya dengan jubah sutra. Dia melambai pada Hao Ren dan berkata, "Kemarilah." Seperti yang diharapkan Hao Ren, Su Han sedang berkultivasi di kamarnya. Dia tahu itu Hao Ren ketika mendengar suaranya. "Saudari senior Su," 4 pembudidaya wanita sedikit membungkuk ke arah Su Han. "Pergi dan istirahat." Su Han melambaikan tangan mereka dan memberi isyarat kepada Hao Ren dan Xie Yujia. Xie Yujia diseret ke sini oleh Hao Ren, jadi dia harus mengikutinya. Secerdas dia menemukan niat Hao Ren dalam beberapa detik. Dia tidak punya waktu untuk datang menemui Su Han di siang hari, jadi dia harus mengunjunginya di malam hari. Namun, itu tidak pantas untuk mengunjungi kamar tidur wanita di tengah malam, jadi dia harus membawanya. Su Han menutup pintu di belakang Hao Ren dan Xie Yujia. Kemudian, dia duduk di tempat tidurnya dan bertanya, "Ada apa?" Xie Yujia memandang Su Han dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tampak jauh lebih sehat dan lebih hidup daripada terakhir kali. Dia tahu bahwa Su Han pasti sudah pulih dari lukanya dengan baik. Su Han menoleh ke Xie Yujia dan juga menyadari mengapa Hao Ren membawanya segera. Bahkan jika dia tidak berpikir itu tidak pantas baginya untuk mengunjunginya sendirian di tengah malam, itu tidak bisa dihindari bahwa yang lain akan menilai. Dari ini, orang bisa tahu betapa luar biasa Hao Ren itu. Su Han menoleh sedikit ke Hao Ren dengan jubah sutranya, dan rambut hitam panjangnya tampak seperti air terjun. "Aku tidak punya kesempatan untuk datang siang hari, jadi aku harus datang ke sini di malam hari. Aku terutama ingin memberitahu kamu tentang situasi ini," Hao Ren berkata dengan lugas, "ada semakin banyak pembudidaya manusia yang datang ke surga pertama dari surga kelima dan akhir-akhir ini. Aku menangkap 2 dari mereka, dan aku membiarkan mereka pergi karena aku telah salah mengira mereka sebagai pembudidaya naga." Su Han mengangguk. Dia berpikir sendiri selama beberapa detik dan berkata, "Selalu ada pembudidaya manusia yang menyelidik di sekitar surga pertama. Sebenarnya, kami akan menjelajahi Fifth Heaven juga dari waktu ke waktu. Manusia dan pembudidaya naga menjaga batas, tetapi pemantauan berkala diperlukan. Apakah itu hanya menjadi sering untuk Ocean City Timur, atau semua kota seperti ini?" tanya Hao Ren. Dia adalah seorang inspektur pembantu, dan Su Han tahu lebih banyak informasi dari kuil Dewa Naga. Tidak ada informasi khusus yang diterima tentang kota-kota lain. Mungkin karena aku saat ini sedang memulihkan diri di East Dragon Palace, dan tidak ada inspektur resmi yang menjaga East Ocean City. Dengan demikian, pembudidaya manusia telah meningkatkan jangkauan dan frekuensi inspeksi mereka, kata Su Han setelah berpikir sebentar dengan kepala tertunduk. Dia hanya melihat ke bawah sedikit, dan rambut hitamnya jatuh ke dahinya yang indah. Satu gerakan sederhana membuat hidung lurusnya menonjol dan menunjukkan pesonanya. "Oke, aku akan berpatroli secara teratur."
Bagaimana aku harus berurusan dengan pembudidaya manusia begitu aku menangkap mereka? Hao Ren melanjutkan. Dia pikir Suhan hanya akan pulih di East Dragon Palace selama beberapa hari. Namun, dia memutuskan untuk tinggal sebentar. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan banyak hal dengan Hao Ren. Kamu bisa membiarkan mereka pergi. Atau kamu bisa memberi mereka sedikit hukuman, kata Suhan. Aku mengerti, Hao Ren mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang perlu aku ketahui, aku harus kembali. Dia tahu bahwa Suhan tidak suka mendengar tentang omong kosong, jadi masuk akal baginya untuk pergi sendiri sebelum dia mengusirnya karena dia tidak punya hal lain untuk dilaporkan. Tunggu sebentar. Suhan memanggil ketika Hao Ren berbalik dan berjalan ke pintu. Hao Ren berbalik untuk menatapnya. Suhan tampak agak gelisah duduk di sisi tempat tidurnya saat Hao Ren menatapnya. Dia merasakan kedinginan yang tidak biasa dari Hao Ren dan tahu bahwa dia sedang tidak dalam mood yang baik. Tapi, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang perasaannya. Setelah hening sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu apa yang terjadi denganmu. Xie Yujia bingung saat dia berdiri di samping Hao Ren. Suhan cemberut dan melanjutkan sejak Hao Ren tidak mengatakan apa-apa, saran aku adalah untuk mengatasi perubahan dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar. Ini benar-benar situasi yang berantakan, dan bahkan aku tidak akan bisa menghapusnya untuk kamu. Klan Naga Lautan Barat sekarang jauh kurang kuat, tetapi reputasi dan pengaruhnya masih ada di sini. Klan Naga Lautan Timur mungkin memilih untuk melakukan pengorbanan kecil untuk melindungi kepentingan utama. Ini akan menjadi cara paling rasional untuk menangani berbagai hal. Hao Ren mengangguk karena pikirannya sama dengan Suhan. Memutuskan hubungan dengan dia memang akan membantu klan Naga Lautan Timur untuk menstabilkan dirinya dalam kekacauan ini. Xie Yujia berdiri di kamar dan berkedip. Dia menatap Hao Ren lalu pada Suhan. Setelah beberapa detik hening, Suhan melanjutkan, aku juga perlu mengingatkanmu bahwa kuil Dewa Naga memperhatikan situasinya. Jangan bicara tentang Little Daoist Zen. Bahkan kuil Dewa Naga tidak akan berani menyinggung perasaannya. Karena itu, inti dari seluruh acara ini adalah kamu. Suhan menatap Hao Ren dan melanjutkan, meskipun kuil Dewa Naga memiliki aturannya, itu menghormati kekuatan. Pemeriksaan umum kuil Dewa Naga akan berlangsung segera. Biarkan aku begini. Jika kamu berhasil menjadi inspektur resmi, kuil Naga Dewa pasti akan keluar dan melindungi kamu. Tetapi jika kamu gagal, posisi inspektur asisten kamu akan ditarik, dan itu akan mempengaruhi posisi aku juga. Hao Ren tidak keberatan setengah dari apa yang dikatakan Suhan, tapi kalimat terakhirnya membuat kelopak matanya berkedut. Kejadian ini akan mempengaruhi posisi Suhan juga. Pikirnya, apa dampaknya? Tanya Hao Ren. Hukuman paling ringan akan memindahkan aku keluar dari kota Samudra Timur ke beberapa daerah terpencil seperti di mana Qin Shaoyang berada saat ini. Hukuman yang paling berat, Suhan tersenyum tak berdaya dan berkata, kamu tidak perlu tahu tentang itu. Bab 323. Hao Ren tidak tahu bahwa ini akan mempengaruhi Suhan. Karena ini adalah masalah keluarga yang harus disimpan di dalam klan Naga Lautan Timur antara dia dan Zhao Yanzi, tidak adil untuk menyeret Suhan ke dalamnya. Suhan mengambilnya sebagai asistennya untuk memberinya perlindungan di bawah identitas lain. Tapi sekarang, Hao Ren merasa sangat kasihan pada Suhan, yang tampak tenang saat ini. Dia menawarkan kepadanya instruksi dan pengajaran yang sabar ketika Hao Ren baru saja mulai berkultivasi, dan dia tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, apalagi fakta bahwa Suhan terluka karena melindunginya ketika mereka diusir dari Nine Dragon Palace oleh Qiu Niu. Suhan tersenyum ringan ketika dia melihat wajah suram Hao Ren. Jangan terlalu memikirkan ini. Karena aku berada di sistem inspektur, aku akan menerima keputusan kuil Dewa Naga. Dia tampak sangat tenang sehingga dia merasa tidak akan menyesali keputusannya meskipun dia dihukum berat. Xie Yujia tidak terlalu mengenal Suhan, tetapi dia selalu berpikir bahwa Suhan adalah guru yang hebat. Setelah beberapa kali bertemu, dia sekarang merasa Suhan juga orang yang baik. Xie Yujia agak sedih setelah mengetahui bahwa Suhan mungkin dipindahkan ke kota lain. Tentu saja, orang-orang yang akan menjadi yang paling hancur setelah mengetahui ini adalah orang-orang di East Ocean University, khususnya teman sekamar Hao Ren. Faktanya, meskipun Suhan tidak turun level karena cedera seriusnya, kemampuan bertarungnya tidak sekuat sebelumnya. Butuh waktu setidaknya 5 atau 6 tahun untuk pulih dari insiden itu. Jika tidak, bahkan kuil Dewa Naga tidak akan menghukum inspektur tingkat Qian yang pandai dalam pekerjaan seperti Suhan. Oke,
Aku akan melakukan yang terbaik dalam ujian kuil naga dewa, kata Haoren. Meskipun Su Han tampak dingin, dia mencoba melindunginya dimanapun dia bisa. Haoren ingat kebaikannya, dan sekarang saatnya baginya untuk melindunginya dari masalah dan kewajiban. Pemeriksaan umum kuil Dewa Naga tidak semudah yang kamu kira, Su Han tersenyum dan berkata, menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak terus berbicara. Dia tidak berpikir bahwa Haoren bisa mendapatkan penempatan yang baik dengan kekuatannya, tetapi dia tidak ingin menghancurkan antusiasme Haoren. Menurut pendapatnya, kemajuan Haoren saat ini sudah cepat dan lancar. Kapan pemeriksaan dimulai tepatnya? Tanya Haoren. Secara teknis, kamu punya waktu sebulan jika kamu benar-benar berencana untuk mengambil ujian. Su Han perlahan-lahan mendongak dengan matanya yang cantik dan berkata dari samping tempat tidur. Oke. Haoren mengertakkan gigi dan mengangguk. Su Han diam-diam menghela nafas betapa gigihnya Haoren. Klan Naga Laut Barat bertekad untuk bertarung sampai mati, dan itu menarik semua pasukan bersama, menjadi kekuatan utama dalam perang melawan Samudra Timur. Itu membuat kuil Dewa Naga gugup juga. Dan kuil Dewa Naga harus mengambil beberapa tindakan untuk menenangkan seluruh situasi. Sebagai bos Haoren, dia pasti harus pergi ke Antartika selama 1 dekade. Dia bahkan tidak akan diizinkan untuk kembali ke benua lain selama waktu itu. Kalian harus kembali jika tidak ada yang lain, Su Han menatap Haoren dan Xie Yujia dan berkata. Nada suaranya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Mungkin itu karena suasana hatinya, atau mungkin karena kehadiran Xie Yujia. Haoren memikirkan waktu dan menyadari bahwa mereka menghabiskan waktu di kamar Su Han. Karena itu, dia mengangguk dan berjalan ke pintu. Bagaimanapun, cepat sembuh, katanya. Su Han mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Xie Yujia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Dia hanya merasa bahwa perlakuan Su Han terhadap Haoren agak istimewa. Lagi pula, dia benar-benar mengabaikan semua pria lain. Haoren menutup pintu dari luar dan membawa Xie Yujia keluar dari istana. Dia tidak terlalu peduli dengan posisi inspektur. Tapi karena ini melibatkan Su Han, itu tidak lagi menjadi masalah dalam klan Naga Lautan Timur. Xie Yujia mengikuti Haoren ke gerbang depan istana naga jauh di pikirannya sendiri. Selalu ada beberapa prajurit patroli yang mengikuti mereka. Biarkan Perdana Menteri Xia tahu bahwa aku akan mengunjunginya suatu hari nanti. Kata Haoren kepada jenderal yang memimpin pasukan patroli. Kemudian, dia mencabut Little White dan menuju ke tanah dengan cepat. Perdana Menteri Xia adalah satu-satunya yang memiliki persahabatan pribadi dengan Haoren di seluruh Istana Naga. Haoren memutuskan untuk tidak mengganggunya malam ini karena sudah tengah malam. Namun, jika dia memiliki beberapa pertanyaan tentang Samudra Timur yang perlu dijawab, Perdana Menteri Xia akan menjadi orang yang sempurna. Zhao Yanzi bisa memulai kultivasinya lagi, dan mungkin hilangnya inti naganya tidak akan lagi menjadi masalah. Aku mungkin hanya Fuma yang tidak penting. Haoren menertawakan dirinya sendiri ketika dia menepuk leher Little White dengan kedua tangan. Little White segera melesat, berlari keluar dari laut seperti bintang jatuh. Apa yang sedang terjadi? Kamu tidak pernah memberitahu aku tentang itu, Xie Yujia membuka mulutnya dan bertanya sambil menyeret ke meja Haoren. Dia berusaha menekan rasa penasarannya dan tidak ingin mengganggu masalah Haoren. Namun, dia semakin khawatir tentang Haoren setelah mendengar semua itu. Tidak banyak. Hanya saja Zhen Chongming dan aku menghancurkan setengah dari Istana Naga Laut Barat beberapa hari yang lalu ketika aku pergi bersamanya, kata Haoren. Xie Yujia terkejut. Dia telah melihat Istana Naga Lautan Timur. Itu adalah kota raksasa yang meliputi ribuan hektar. Bagaimana mungkin Haoren menghancurkan istana yang sama besar? Pikirnya. Xie Yujia selalu menjadi anak yang baik kecuali saat dia bergaul dengan Haoren ketika mereka masih kecil. Namun, dia bahkan belum pernah membakar setengah gudang. Ledakan. Little White, yang merasakan pikiran Haoren, menurunkan dirinya dan terus terbang di atas lautan. Lautan tampak tak terbatas di bawah sinar bulan. Xie Yujia belum pernah menikmati pemandangan seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia merasakan ketenangan pikiran dan menghargai pemandangan yang indah. Ombak memantulkan cahaya perak bulan saat bergerak berurutan, mirip dengan sisik ikan. Bulan bersinar di langit, menerangi lautan, dan Haoren dan Xie Yujia menghargai waktu mereka bersama pada saat ini. Terbang lebih dekat di atas lautan bahkan lebih baik daripada berdiri di dek kapal.
Mereka benar-benar bisa menikmati pemandangan luas dan damai dengan tenang. Xie Yujia diam-diam memandang wajah Hao Ren dari samping. Itu adalah wajah yang tenang namun ditentukan yang 70% mirip dengan wajah nakal Little Older Brother-nya. Namun, mereka memiliki ekspresi yang sangat berbeda. Pada saat ini, bibir Hao Ren cemberut sedikit seolah-olah dia mencoba mengambil keputusan. Matanya yang melihat ke kejauhan menunjukkan bahwa dia terkubur dalam pikirannya sendiri. Dia sedikit bersandar ke punggung Hao Ren dan bisa mendengar detak jantungnya yang kuat melalui kemejanya. Xie Yujia tidak tahu apakah dia jatuh terlalu keras untuk Hao Ren, tapi dia menemukan banyak talenta dan kekuatan tersembunyi Hao Ren. Hao Ren tampaknya sangat lembut, tetapi dia sangat tegas dengan keputusannya. Dia tidak ingin mengganggu siapapun bahkan jika dia punya banyak pikiran. Namun, dia pasti akan berbagi hal-hal baik dengan semua orang di sekitarnya. Berada bersama Hao Ren memberi Xie Yujia rasa aman yang kuat. Ledakan. Little White menurunkan dirinya sendiri setengah meter, dan cakarnya hampir menyentuh air. Aliran udara yang kuat diciptakan oleh kecepatan cepat membuat banyak gelombang di lautan. Ikan raksasa yang berenang di dekat permukaan tersedot keluar dari laut, dan mereka terus berguling-guling di udara. Ada lautan tak berujung di sekitar mereka. "Ayo, Little White. Ayo kembali," teriak Hao Ren. Mengaum. Little White meraung ketika tiba-tiba terbang ke depan, berlari ke pantulan bulan di laut. So, Little White terbang menuju tujuan mereka dengan kecepatan cepat. Kota Laut Timur perlahan muncul di depan Hao Ren dan Xie Yujia. Mereka tiba di lapangan Hongji hanya dalam beberapa saat, dan Little White berubah menjadi bentuk anak anjing putih yang lucu. Setelah menempatkan Little White kembali ke kalung itu, Hao Ren dan Xie Yujia kembali ke ruang KTV. Mereka melihat waktu dan menyadari bahwa itu baru setengah jam. Malina masih bernyanyi, dan orang-orang itu meringkuk di sofa, tidur. "Kamu kembali." Malina meletakkan mikrofon ketika Xie Yujia dan Hao Ren masuk. Dia sudah agak bosan karena dia baru saja menyanyikan 6 lagu. Dia pikir mereka hanya berjalan-jalan di sekitar lapangan Hongji, tetapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka pergi ke Istana Naga Lautan Timur dan terbang di atas laut. Ini agak dingin, jadi kami kembali lebih cepat." Xie Yujia tersenyum ketika dia duduk di samping Malina. Jika bukan karena perintah Hao Ren untuk Little White, dia benar-benar berharap bahwa dia bisa terus berkeliaran di lautan dengan Hao Ren sampai matahari terbit. Pasti menyenangkan untuk menikmati matahari terbit yang spektakuler di atas laut yang tak berujung. "Nyanyikan beberapa lagu, Yujia." "Biarkan aku istirahat." Malina mengambil minumannya dan mengunyahnya. Xie Yujia sedikit pemalu, tapi dia menyanyikan beberapa lagu dengan ringan karena mereka semua tidur. Suaranya jauh lebih baik daripada Malina, dan suara lembutnya membuat Huang Jianfeng dan yang lainnya tidur lebih nyenyak. Sebelum mereka sadar, sudah jam 6 pagi. Hao Ren dan Xie Yujia menggunakan teknik kultivasi mereka untuk menghilangkan kantuk mereka, sehingga mereka tampak sangat energik. Zhou Liren duduk dari tubuh Cao Ronghua saat dia menguap. "Asteriske. Kalian berdua sama sekali tidak tidur." Komentar sederhana itu keluar dari mulutnya dengan pesan tersembunyi yang aneh. Xie Yujia tersipu ketika dia mengedarkan esensi alam berdasarkan teknik penyempurnaan Qi. Dia menarik Malina, yang hampir tertidur, dan berkata, "Hao Ren, kita akan kembali sekarang." Hao Ren menatapnya dengan matanya yang cerah dan berkata, "Makanlah sesuatu sebelum kamu pergi ke kelas." Xie Yujia tersipu lagi dan mengangguk sebelum menyeret Malina keluar dari kamar. "Aku tidak tahu bahwa mantan ketua kelas kita bisa sangat imut. Saudara Ren kami akhirnya menaklukkannya." Zhou Liren mengangkat alisnya ke arah Hao Ren. "Usap mulutmu dan pergi ke kelas. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan." Hao Ren melemparkan sekotak serbet padanya dan bergegas pergi. Sekolah menengah Lingzhao dan sekolah dasar Lingzhao saling berseberangan. Karena hanya ada 1 jam sebelum sekolah dimulai, Hao Ren ingin bertemu dengan Zhao Yanzi. Sementara itu, dia ingin melihat apakah Zhen Chongming menggertak semua orang termasuk gurunya di sekolah modern. Bab 324. Hao Ren naik bus ke gerbang sekolah menengah Lingzhao pada pukul 7. Dia membeli 2 set yutiao dan sebotol susu kedelai. Kemudian, dia sarapan ketika dia menyaksikan anak-anak sekolah menengah pergi ke sekolah. Dalam ingatan Hao Ren, siswa sekolah menengah seharusnya pergi ke sekolah sekitar jam 7 pagi, mendapatkan cukai pagi hari jam 8 pagi, dan membaca pagi hari sebelum kelas pertama pada jam 8.30 pagi. Bahkan,
siswa di sekolah menengah cukup sibuk dengan 4 periode di pagi hari dan 4 di sore hari, berlangsung hingga pukul 17. Jika guru memberi mereka tugas kelas menit terakhir atau siswa memiliki tugas kebersihan, mereka akan pulang terlambat. Baru pukul 7 lewat sedikit, dan beberapa gadis pekerja keras sudah mulai memasuki sekolah. Tentu saja, ada beberapa anak laki-laki yang juga datang lebih awal, tetapi Haoren curiga mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan dengan demikian datang lebih awal untuk meminjam orang lain untuk menyalin. Sudah hampir musim panas sekarang, dan anak-anak sekolah semua mengenakan rok. Itu adalah gambaran cantik tentang masa muda. Haoren selesai memakan yutiaunya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia harus terlihat seperti pria mesum yang berdiri di gerbang sekolah sambil memperhatikan para gadis sekolah. Tak lama, tim salam sekolah tiba dan berdiri di pintu masuk. Setiap kelas secara bergiliran mengirim siswa untuk membentuk apa yang disebut tim salam. Mereka berdiri di gerbang sekolah dan menyapa semua guru dengan mengatakan, "Selamat pagi, guru." Di pagi hari, ketika Haoren masih di sekolah menengah, karena dia terlihat sedikit di atas rata-rata, dia bergantian berada di tim etiket selama sekitar 2 tahun. Memikirkan kembali, ia mendapati bahwa pengalaman itu sama sekali tidak berarti. Dia hendak memalingkan muka ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang akrab di tim salam. Itu adalah Zhao Yanzi. Di kedua sisi gerbang besi terbuka lebar berdiri 4 perempuan, 4 laki-laki, dan seorang siswa yang memimpin tim. Zhao Yanzi berdiri dengan enggan di baris kedua di antara keempat gadis itu. Gadis yang berdiri di depan barisan adalah sahabatnya, Ling kecil. Sepertinya minggu ini giliran kelas Zhao Yanzi untuk membentuk tim ucapan, dan Zhao Yanzi adalah salah satu siswa yang dipilih. Sebagai anggota tim, dia harus bangun pagi-pagi setiap minggu, tiba di sekolah sebelum jam 7 pagi, dan berdiri di gerbang sekolah mengenakan selempang merah pada jam 7 pagi tajam. Mereka beruntung karena sekarang awal musim panas. Siksaan menjadi bagian dari tim penyambut di musim dingin. Haoren berdiri sekitar 5 meter dari gerbang dan menatap Zhao Yanzi dengan linglung. Zhao Yanzi telah mengambil posisi ketika dia melihat Haoren. Dia membeku karena malu selama beberapa detik, tetapi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, seorang guru muda datang ke gerbang. Pemimpin tim memberi hormat, dan Zhao Yanzi tidak punya pilihan selain berteriak dan membungkuk dengan anggota tim lainnya, "Selamat pagi, Guru." Haoren memperhatikan tatapan konyolnya dan terkekeh. Zhao Yanzi memelototinya dengan mata besar dan menggertakkan giginya, berharap dia bisa bergegas keluar dan menendangnya pergi. Namun, tugasnya melarang dia untuk pindah. Seorang guru wanita muda lainnya memasuki sekolah, dan Zhao Yanzi ragu-ragu selama setengah detik sebelum membungkuk dengan buru-buru. "Selamat pagi guru." Zhao Yanzi bergerak bersama dengan yang lain. Seorang guru mengawasi tim sambutan, dan dia mengingatkan Zhao Yanzi ketika gerakan yang terakhir setengah detik lebih lambat daripada yang lain. Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya tetapi tidak bisa berdebat dengan guru. Namun, paman terkutuk itu masih berdiri di dekat meja sarapan, menatapnya seperti hantu. Jika Zhao Yanzi bisa mengirim listrik dengan matanya, Haoren pasti sudah lama meninggal karena guncangan. Sekarang sekitar jam 7.30 pagi, dan sebagian besar guru dan murid menyerbu sekolah. Sebagian besar guru sekolah menengah Lingzhou tinggal di lingkungan di seberang sekolah karena sekolah menyediakan tempat tinggal, dan mereka datang ke sekolah hampir bersamaan, membuat tim penyapa memberi hormat dan membungkuk tanpa henti. Haoren sekarang berjalan ke halte bus di dekatnya, berpura-pura menunggu bus sementara dia, sebenarnya, mengawasi Zhao Yanzi. Zhao Yanzi melihat Haoren hanya berdiri di sana dan melihatnya mempermalukan dirinya sendiri dengan membungkuk berulang kali, tetapi dia tidak bisa menemukan cara untuk mengusirnya. "Baik, ayo kembali ke kelas," pemimpin tim berkata kepada tim penyambut. Saat itu hampir jam 8 pagi, dan semua siswa telah tiba kecuali para pendatang. Zhao Yanzi merasa lega atas perintah itu dan segera melepas ikat pinggang. Bahkan, satu-satunya keuntungan menjadi anggota tim penyapa adalah bahwa mereka dapat melewatkan latihan pagi dan beristirahat di kelas. Sementara anggota tim lainnya berjalan ke sekolah, Zhao Yanzi meletakkan selempang merah di tangan Little Ling sebelum bergegas keluar dari gerbang dengan marah dan meninju dada Haoren. "Apa yang kamu lakukan?" Haoren menggosok dadanya dan menatapnya, berpura-pura tidak bersalah. Marah oleh petir surga, tubuhnya sekeras besi, dan pukulan Zhao Yanzi tidak menyakitinya sama sekali. Zhao Yanzi beruntung bahwa tangannya tidak terluka karena meninju tubuhnya. Kenapa kamu berdiri di sini dan mengawasiku?"
Zhao Yanzi sangat marah sehingga dia hampir tersedak ketika berbicara. Ketika dia berdiri di gerbang mengenakan selempang, dia ingin bergegas dan menendangnya. Sekarang setelah tugasnya selesai, amarahnya tampaknya sedikit berkurang. Kamu akan berada di tim salam untuk minggu ini, kan? Bagaimana kalau aku datang dan menonton kamu setiap hari? Hao Ren bertanya padanya dengan kekeh. Jangan berani. Mata Zhao Yanzi terbuka lebar. Baik, baik. Mari kita serius karena latihan pagi akan segera berakhir. Aku baru saja datang untuk menemuimu, kata Hao Ren segera, takut dia akan marah. Siapa yang peduli, mendengar kata-kata Hao Ren, hati Zhao Yanzi melembut, dan nadanya tidak lagi keras. Aku juga datang untuk menanyakan sesuatu kepada kamu, lanjut Hao Ren. Ada apa? Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan berkedip. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin pagi. Ini hanya, haruskah aku pergi ke rumahmu malam ini? Tanya Hao Ren. Kenapa tidak? Zhao Yanzi cemberut. Datang. Tadi malam, itu tidak berjalan dengan baik. Itu masalah mereka, bukan milikku. Kamu adalah tutor aku, bukan mereka. Zhao Yanzi terengah-engah dan berkata. Baik. Aku akan datang malam ini. Hao Ren ingat bahwa ujian terakhir Zhao Yanzi akan datang, dan dia membutuhkan bimbingan belajar. Masalahnya adalah dia juga perlu waktu untuk mempercepat terobosannya karena dia harus pergi ujian umum di Kuil Naga Dewa dalam 1 bulan. Pada saat ini, bel yang menandakan akhir latihan pagi berbunyi, dan penjaga gerbang tua akan mengunci gerbang. Zhao Yanzi melirik Hao Ren dan berkata, Baik, aku harus pergi sekarang. Datang dan temui aku di sekolah siang ini. Dia berlari ke pintu gerbang, tidak menyadari fakta bahwa penjaga gerbang tua adalah tuan yang ditempatkan ayahnya di sekolah. Hao Ren menatapnya dengan senyum sebelum berjalan menuju sekolah dasar Lingzhou yang tidak jauh dari sana. Sekolah dasar dimulai sedikit lebih lambat dari sekolah menengah. Hao Ren tidak ingat ketika dia pergi ke sekolah setiap pagi ketika dia masih di sekolah dasar, tetapi dia tahu bahwa siswa sekolah dasar tidak harus pergi ke sekolah secepatnya. Di seberang jalan, sekolah dasar Lingzhou mengalami jam sibuk karena lalu lintas siswa. Beberapa petugas lalu lintas ada di sana untuk menjaga ketertiban. Hao Ren berdiri di samping gerbang, bertanya-tanya apakah Zhen Chongming sudah masuk sekolah atau tidak. Swoosh! Ford kulit putih yang akrab tiba di gerbang sekolah, dan Hao Ren melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah mobil ayahnya. Dengan seragam sekolah dasar, Zhen Chongming keluar dari mobil dengan membawa ransel biru di pundaknya. Dia memiliki potongan rambut baru dan sepasang sepatu baru. Hao Ren hendak pergi ketika beberapa gadis sekolah dasar berlari ke Zhen Chongming dari arah yang berbeda. Selamat, selamat, selamat. Seketika, Zhen Chongming dikelilingi oleh 3 gadis cantik yang semuanya mengenakan seragam sekolah dan lucu dengan cara mereka sendiri. Hei, jangan ganggu aku. Zhen Chongming menggeliat tidak sabar dan mendorong mereka pergi. Zhen Chongming berjalan ke sekolah tanpa pamit pada Hao Zonghua yang mengantarnya ke sini. 3 gadis kecil yang lucu itu mengikutinya dengan cermat. Selamat, tolong ajari aku cara memecahkan masalah yang kita alami kemarin. Selamat, aku ingin bermain game denganmu hari ini. Selamat, aku membawakanmu bola nasi manis yang dibuat ibuku. Mengabaikan mereka, Zhen Chongming berjalan ke gedung akademik dengan bangga. Ketiga gadis itu mengikutinya ke dalam, masih memanggilnya. Mengutuk. Zhen Chongming hanya di sekolah selama beberapa hari, dan begitu banyak gadis imut jatuh cinta padanya. Hao Ren menyesalkan ketidakadilan dunia. Sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan Zhen Chongming di sekolah dasar. Jelas, dia sangat nyaman di sini. Dia memiliki penampilan yang baik, IQ tinggi, latar belakang yang baik, dan bakat yang hebat. Kecuali karena sifatnya yang cepat, Zhen Chongming tidak memiliki kekurangan. Dapat dimengerti bahwa gadis-gadis menyukainya. Pada pandangan pertama, Zhen Chongming mungkin terlihat kusam. Tapi pada pandangan kedua, dia cukup tampan. Selain itu, kehadirannya sebagai pembudidaya tingkat Li menarik bagi para gadis. Hao Zonghua menurunkan Zhen Chongming di sekolah dan tidak memperhatikan Hao Ren di kerumunan di gerbang. Dia memutar mobil perlahan dan melaju ke Ocean Research Institute. Hao Ren menghela nafas dan melihat bahwa Ford putih berbelok ke kiri dan ke kiri. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, ia kembali ke halte bus dan naik bus kembali ke sekolah. Suatu keajaiban bahwa Zhen Chongming setuju untuk pergi ke sekolah dengan patuh. Namun, dikelilingi oleh sekelompok gadis imut, tidak mudah baginya untuk membuat masalah, bukan? Malam ini,
Hao Ren harus pergi ke rumah Zhao Yanzi untuk mengajarinya, dan dia harus meluangkan waktu di siang hari untuk mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kekuatan kultivasinya. Bab 325. Hao Ren kembali ke universitas dan mengambil buku pelajarannya dari asramanya sebelum menuju ke kelas. Seperti yang diharapkan Hao Ren, Huang Jianfeng, Cao Ronghua, dan yang lainnya bahkan belum bangun setelah mereka kembali ke asrama. Xie Yujia sudah duduk di barisan depan ketika Hao Ren datang ke kelas sendirian. Malina juga tidak ada di sana. Kelas tampak kosong tanpa orang-orang. Xie Yujia melambai pada Hao Ren, dan dia tersenyum kembali dan duduk di sampingnya. Alih-alih bertanya tentang kemana dia pergi di pagi hari, Xie Yujia fokus menulis catatannya. Kelas tampaknya jauh lebih tenang sejak Zhou Liren dan yang lainnya tidak hadir. Sinar matahari menyinari jendela dan memantulkan cahaya pada meja. Zhao Jiayi telah memimpin tim bola basket ke posisi 16 besar. Dia tidak mengecewakan Wan Jun, bisik Xie Yujia ketika dia membaca catatannya. Oh. Hao Ren terkejut melihat seberapa baik Zhao Jiayi lakukan. Apa yang kamu lakukan saat makan siang? Xie Yujia bertanya tiba-tiba. Waktu makan siang. Tidak ada yang benar-benar, jawab Hao Ren. Ikut aku ke perpustakaan. Aku ingin meminjam beberapa buku, kata Xie Yujia sambil tersenyum manis. Senyumnya menonjol di bawah sinar matahari, dan itu terlihat sangat ceria. Meskipun dia sudah menjadi mahasiswa, terkadang kepolosan dan masa mudanya membuatnya terlihat seperti anak sekolah menengah. Waktu berlalu, dan hampir siang. Orang-orang masih belum bangun, dan Malina pasti kelelahan juga karena dia merindukan 2 kelas kemudian juga. Hao Ren dan Xie Yujia pergi ke kantin bersama untuk makan siang. Mereka tampak persis seperti pasangan. Xie Yujia baru saja mencapai level 5 dari Real Refinement Key. Itu adalah kemajuan besar dari tempat dia dulu. Namun, itu masih tidak seberapa dibandingkan dengan Zhao Yanzi. Karena dia sudah bekerja keras dan berusaha mengurangi kesenjangan kekuatan antara dia dan Hao Ren, satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah menjaga sikap positif. Xie Yujia mulai mencari-cari buku segera setelah mereka masuk ke perpustakaan. Saat dia melakukan itu, Hao Ren berkeliaran juga. Perpustakaan di East Ocean University berada di peringkat teratas di negeri ini, tetapi itu masih koleksi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan istana budidaya yang sangat besar di East Dragon Palace. Gongzi. Hao Ren mendengar salam segar ketika dia berjalan di sekitar 2 rak buku tinggi. Lu Linlin dan Lu Lili hampir melompat ke Hao Ren dengan sweater abu-abu mereka. Mereka berpegangan satu sama lain, dan lengan sweater mereka yang sedikit bengkak membuat mereka terlihat sangat energik. Juga, rok berkobar dengan ikat pinggang tipis menunjukkan kaki mereka yang indah. Mereka tampak seperti sepasang boneka dalam pakaian identik mereka. Kamu di sini juga. Hao Ren tersenyum pada mereka. Kebetulan sekali bertemu dengan Gongzi di sini. Lu Lili tertawa, memperlihatkan giginya yang putih. Hao Ren memandangi mereka, menduga itu mungkin bukan kebetulan. Namun, alih-alih menunjukkannya, dia berbalik untuk melihat buku-buku di rak. Gongzi bahkan tidak bergaul dengan kita akhir-akhir ini. Lu Linlin berkata dengan nada kesal ketika dia melihat sikap kasual Hao Ren. Mereka tampak seperti sepasang karya seni pahatan, semua orang di daerah itu bahkan tidak bisa berdiri dengan benar setelah mendengar nada dan suara mereka. Mereka semua ingin bertengkar dengan Hao Ren jika mereka tidak tahu bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan kapten klub taekwondo dari universitas lain. Lu Lili terlalu malu untuk mengatakan apa-apa, jadi dia berdiri diam di samping Lu Linlin, menatap Hao Ren. Bagaimana kelas untuk kalian berdua? Tanya Hao Ren sambil mengambil buku seni dari rak dan memandang Lu Lili yang diam. Sudah baik-baik saja. Kami baru-baru ini membeli kamera dan telah menggunakannya, ia memerah ketika menjawab dengan kepala tertunduk. Hao Ren tertawa dan mengeluarkan buku itu dari area itu. Si kembar dengan sombong membawa 2 buku dengan tergesa-gesa dan mengikuti Hao Ren ke zona check-out. Xie Yujia telah menemukan buku yang dia cari di daerah lain juga. Dia berjalan menuju Hao Ren dan sedikit terkejut ketika dia melihat Lu Linlin dan Lu Lili bersamanya. Dia hanya tersenyum. Mereka menunjukkan kartu perpustakaan mereka satu persatu dan keluar dari area pinjaman dengan buku-buku mereka. Kemudian, mereka mengambil eskalator dan menuju ke lobi lantai dasar. Hao Ren merasakan sedikit canggung ketika mereka bertiga mengelilinginya. Baik Xie Yujia maupun si kembar tidak bergegas ke asrama mereka. Seolah-olah mereka memiliki perang diam. Ketika mereka sampai di lobi,
mereka bertiga bergegas untuk berjalan di samping Hao Ren. Xie Yujia ingin kembali, tetapi dia tidak ingin kehilangan Hao Ren dari saudara kembar. Mereka berempat berjalan di lantai marmer dan menuju ke pintu depan perpustakaan dalam keheningan. Kau bilang ingin datang ke Hongji Square bersamaku untuk membantuku mengambil koper ponsel, kan? Xie Yujia tiba-tiba berkata ketika mereka keluar dari perpustakaan. Hao Ren memandangnya dengan heran karena dia tidak mengangkat subjek seperti itu. Ada sebuah kafe baru di dekat gerbang utara, Gongxi. Aku mendengar mereka memiliki makanan penutup yang cukup enak, dan kami selalu ingin membawa kamu ke sana, kata Lu Lili sambil tersipu. Mereka belum melihat Hao Ren selama beberapa hari. Sulit untuk mengatakan yang mana dari si kembar yang lebih merindukan Hao Ren, tetapi mereka berdua ingin datang dan menemuinya hari ini. Mereka merencanakan run-in ketika mereka merasakannya di perpustakaan. Hao Ren memandang Xie Yujia di sebelah kiri dan kemudian si kembar di sebelah kanan. Dia berkata, banyak yang harus aku lakukan hari ini. Mungkin hari lain untuk semuanya. Dia tidak mengatakan ya kepada salah satu dari mereka dan langsung pergi ke tangga. Xie Yujia dan si kembar saling memandang. Xie Yujia menggertakkan giginya dan berjalan menuju sepedanya, dan Lu Linlin dan Lu Lili menuju ke arah yang lain, melempar sedikit amarah juga. Hao Ren berputar ke belakang perpustakaan di mana ada area rumput yang luas. Dia sering membiarkan Little White di sini. Dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana sebelum dia melepaskan Little White dari kalungnya. Little White mendapatkan kembali kebebasannya, dan segera menyelinap ke rumput. Kemudian, ia masuk ke posisi untuk kotoran. Itu harus buang air besar secara teratur meskipun itu memakan pil eliksir, belum lagi banyak hal lain. Bau aneh keluar dari rumput ketika Little White melompat keluar dan melingkari Hao Ren dengan riang, menggelengkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Tidak malu, Hao Ren memutar matanya ke Little White. Tepat ketika dia menariknya ke telinga, beberapa gadis berteriak, "Ah!" Sedikit putih. Mereka melihatnya ketika mereka berjalan keluar dari perpustakaan. Gadis-gadis berlari mendekat dan mengitarinya. Mereka mengambil semua jenis makanan ringan dari tas mereka, dan mereka menggosok tubuhnya saat mereka memberinya makan. Kami sudah lama sekali tidak melihatmu, Little White. Kami telah menyimpan makanan ringan di tas kami setiap hari dengan harapan kami akan bertemu kamu. Little White berkicau puas saat memakan semua jenis hotdog kelas atas. Sementara itu, para gadis bergiliran menggosoknya. Mereka berharap bisa menggendong Little White di tangan mereka dan memeliharanya, tanpa tahu kalau itu baru saja buang air besar. Tidak ada yang termasuk Hao Ren memperhatikan bahwa beberapa bunga di rumput mekar dan melepaskan wewangian mereka sebelum cepat layu. Bunga-bunga ini melewati siklus 1 tahun hanya dalam beberapa detik. Karena irigasi, Little White dari sebelumnya, bunga dan rumput ini tumbuh sangat baik, yang mengejutkan kepala tukang kebun sekolah. Jika seseorang menguji bunga untuk tujuan pengobatan, mereka akan menyadari bahwa obat-obatan yang bisa dibuat bunga ini akan ratusan kali lebih kuat. Selain itu, obat-obatan ini tentu memiliki manfaat samping seperti meningkatkan sirkulasi darah. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.